Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Saat ini adalah pembelajaran daring IPA di bab gerak benda. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu masing-masing dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa dengan mudah memahaminya. Anak-anakku sekalian, di sini ada tertulis gerak benda. Gerak benda itu pengertian dari berpindahnya suatu benda dari kedudukan yang satu pada kedudukan yang lain. Maksudnya, suatu benda itu jika tetap di satu tempat, dia dikatakan tidak bergerak. Dikatakan bergerak jika benda itu dari satu tempat pindah ke tempat lain. Di situ nanti akan terbentuk adanya lintasan dan jarak benda dari titik awal sampai ke titik akhir. Kemudian gerak benda itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Pengertian dari GLB adalah gerak benda yang menempuh lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Maksudnya gerak lurus, karena gerak lurus maka lintasannya juga pasti lurus. Beraturan di sini adalah kelajuannya atau kecepatannya itu tetap, tidak bertambah ataupun berkurang. Ciri-ciri GLB, ciri-cirinya antara lain yang pertama, besar maupun arah kecepatan benda selalu konstan. Konstan itu tetap. Jadi besar maupun arah kecepatan benda selalu tetap. Yang kedua, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat selalu sama. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat selalu sama. Yang ketiga, kecepatan dengan kelajuan itu sama. Jadi nanti simbolnya juga sama. Kecepatan dan kelajuan itu simbolnya sama. Yang terakhir adalah besar perpindahan sama dengan jarak. Besar perpindahan sama dengan jarak, sehingga jika dari satu titik A benda itu berpindah ke titik B, maka dari A ke B itu ada jarak yang bisa diukur. Nah, di sini ada gambar grafik. Gambar grafik berikut menunjukkan hubungan antara jarak tempuh itu simbolnya S, kemudian waktu simbolnya T pada gerak lurus beraturan. Ini gambar grafiknya. Garis tegak ini adalah jarak S, kemudian T ini adalah waktu. Di sini gerak benda akan bergerak dengan suatu kecepatan. Nah, dari titik 0, titik awal, benda itu bergerak dengan misalnya dengan kecepatan 10 meter. Kalau benda itu 10 meter per 10 sekon dengan dalam waktu 10 sekon, jika benda itu bergerak dari titik 0 mulai start dalam waktu 10 menit misalnya, maka jaraknya juga akan bertambah. Tak mungkin benda itu bergerak waktunya bertambah, jaraknya tetap. Kalau jaraknya tetap berarti benda itu tidak bergerak. Kalau benda itu bergerak dengan bertambahnya waktu, jaraknya juga akan bertambah. Ini grafiknya, sehingga bisa ditarik garis grafik seperti ini kecepatan. Karena GLB maka kecepatannya adalah tetap, tidak bertambah maupun tidak berkurang. Kemudian grafik yang kedua, hubungan waktu dan kecepatan. Waktu, semakin bertambah waktunya, kecepatannya tetap. Benda ini bergerak dengan menggunakan misalnya kecepatan 10 meter per sekon. Dia tetap 10 meter per sekon terus. Waktunya yang bertambah. Di sini waktunya semakin bertambah. Ini perbedaan antara hubungan jarak dengan waktu dan hubungan waktu dengan kecepatan.
Kedua ini adalah grafik dari GLB. Dari grafik yang sudah saya jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulan, bisa dibentuk rumus. Berdasarkan grafik di atas dapat dirumuskan S sama dengan P kali T. Keterangannya, S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya sekon. V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. Ini rumus dari GLB. Karena kecepatan tetap, maka rumusnya hanya satu. Contoh soal. Seorang anak mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2,5 sekon. Jadi seorang anak mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berapakah kecepatan sepeda tersebut? Nah, karena ini pelajaran fisika, maka untuk penyelesaian dari soal harus ditulis, diketahui, ditanya, dijawab. Sekarang diketahui dulu. Diketahui ini maksudnya dari soal ini, diketahui itu apa saja? Kita baca satu persatu. Seorang anak mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 10 meter. Nah, berarti jaraknya sudah diketahui. Kita tulis di sini S. Jarak itu simbolnya S. S sama dengan 10 meter. Jangan ditulis jarak begitu ya. Kamu harus menuliskan simbolnya. Kemudian yang kedua, dalam waktu. Nah, di sini diketahui waktu 2,5 sekon. Waktu simbolnya T. T sama dengan 2,5 sekon. Terus kita lihat lagi, adakah yang diketahui lagi? Ternyata sudah tidak ada. Di sini langsung masuk pada pertanyaan, berapakah kecepatan sepeda tersebut? Sehingga di sini ditanya, yang ditanya adalah kecepatan, maka simbolnya kecepatan ditulis di sini V. Kecepatan V. Jawab. Kita masuk pada rumus. Kembali lagi ke rumus sebelumnya. Jarak, rumusnya adalah S sama dengan P kali T. Kita masukkan di sini S sama dengan P kali T. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu yang diketahui dari sini. Di sini S sama dengan 10. 10 ini masukkan ke S, luruskan di bawahnya. 10 sama dengan V-nya diketahui belum? Di sini dilihat. Kalau nggak ada V berarti belum diketahui. Ternyata V yang ditanyakan. Kali T. T di sini dilihat yang diketahui adalah 2,5. Kita tulis V kali 2,5. Berarti sekarang mencari V adalah V sama dengan kita pindahkan tempat. Karena di sini adalah perkalian, jika terjadi perpindahan tempat maka akan berubah menjadi pembagian. Jangan pengurangan. Kalau pengurangan itu hubungannya dengan jumlah. Sehingga di sini kita pindahkan V sama dengan 10 dibagi 2,5. Hasilnya sama dengan 4 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon dalam waktu 10 menit. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah yang pertama kecepatan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatannya 80 meter per sekon. Kecepatan simbolnya V sama dengan 80 meter per sekon. Kemudian diketahui lagi adalah dalam waktu. Waktu itu waktunya 10 menit. Kita masukkan sini T sama dengan 10 menit. Nah, karena meter per sekon, meter itu gandengannya sekon, maka menit ini kita rubah menjadi sekon dulu. 10 menit sama dengan 10 kali 60 sekon, sama dengan 600 sekon. Kemudian, berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Ditanya adalah jarak S-nya yang ditanyakan. Jawab, kita masuk S sama dengan V kali T. Kita masukkan
V-nya diketahui 80 meter per sekon, kita tulis di sini. T-nya sudah diketahui 600 sekon, kita tulis sini, sama dengan 48.000 meter. Nah, satuan meter kita rubah menjadi kilometer, berarti dibagi 1000, ketemu 48 kilometer. Itu tadi dua contoh soal anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini saya sampaikan GLB saja. Untuk yang GLBB saya sampaikan minggu depan. Baiklah anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Nanti tugas kalian bisa lihat di Google Class. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.